Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita serahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, suci kuduskan Tuhan pelayanan firman pada pagi hari ini dengan tutupan kuasa dari anak domba Allah yang kudus. Dan biarlah kuasa firman-Mu membangun roh kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk memuji kebesaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kita menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Engkau setia. Hadiratmu di sini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, sesuatu terjadi. Saat kami bersyukur, semua beban-beban kami terlepas. Saat kami menyembah, Roh Kudus bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan.
Kebenaran-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami dapat rasakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama dengan kami. Saudara, saya sangat bersuka cita karena hadirat Tuhan memberikan kekuatan. Ku tak tahu akan hari esok, namun langkahku tetap. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Tapi paling tidak, saudara, kalau kita sudah memulai bersama dengan Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Lagi pula, tidak akan pernah rugi, saudara, kalau kita taat dengan suara Tuhan. Karena kalau kita taat, mana ada pencipta yang menginginkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, dengar aja apa kata Tuhan, pasti nggak akan gagal. Pasti apa yang Dia bilang itu baik untuk kita. Amin. Karena perintah Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada rancangan Tuhan yang kecelakaan. Dan lagi pula, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Komitmen yuk dengan Tuhan. Pagi hari ini saya merindukan untuk membawa firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 14. Mujizat di 153 ekor ikan. Wow, apa yang terjadi saudara? Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, barilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, mujizat 153 ekor ikan, sesuatu hal yang luar biasa. Yesus sudah menampakkan dirinya pertama, kedua, dan kemudian ini yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya Yesus. Dan saudara, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus bangkit. Nah, saudaraku yang diberkati, Petrus yang sudah pernah dipanggil Tuhan. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan murid-murid yang lain, Thomas,
Nathanael, saudara, semuanya mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Petrus sebelum dia menjadi murid Yesus, dia adalah nelayan. Dan Yesus memanggil dia pada waktu dia menjadi seorang nelayan, lalu berkata kepada Petrus, "Mari, ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Apa yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib? Petrus kembali ke profesinya yang semula, menjala ikan. Nah, saudara, di sini mereka seperti mengalami deja vu. Pada waktu mereka pertama kali ketemu Yesus, mereka sedang menjala ikan sebagai nelayan. Yesus mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Waktu Yesus mati, mereka kembali ke profesi mereka, menjala ikan dan tidak lagi melayani eh, jiwa-jiwa karena Yesus sudah tidak ada. Tetapi Yesus bangkit, seolah-olah Yesus sedang mengingatkan kembali. Mari, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tidak ada, maka mereka kembali ke profesi yang semula. Jangan jadi seperti Petrus, saudara, ketika Yesus sudah tidak ada, dia berhenti melayani. Makanya Yesus kembali untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan kembali panggilan mereka. Jadilah penjala manusia. Petrus kembali menangkap ikan. Lalu mereka pergi juga dengan engkau. Kenapa kalimat ini harus dicantumkan di sini? Artinya bukan hanya Petrus, tetapi Thomas, Nathanael, dan juga anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes, Yakobus. Mereka kembali ke profesi mereka yang semula, tidak lagi melayani jiwa-jiwa karena Yesus sudah tidak ada. Dan ketika Yesus menemui mereka, mereka ada di profesi yang mereka sudah mengulangi kembali profesi itu. Tuhan sedang mengingatkan mereka bahwa jangan tinggalkan pelayanan. Ada banyak orang ketika dia memulai dengan kasih mula-mula, dia memulai dengan roh, kemudian setelah dia merasa ada masalah, Yesus sudah nggak ada lagi, Yesus sudah nggak beserta dengan aku lagi, dia kembali lagi kepada kesibukannya yang semula dan tidak lagi melayani Yesus. Saudara, apapun keadaanmu ketika Yesus sudah panggil engkau untuk melayani, jangan pernah lepaskan panggilanmu untuk melayani. Tahun 2000, saudara, saya menyerahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan melayani Tuhan. Dan sampai hari ini, sekalipun saya bukan hamba Tuhan full timer, tapi saya tidak melupakan komitmen saya untuk melayani Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan sudah nggak ada lagi dengan saya, ya. Mereka merasa Tuhan udah nggak ada lagi dengan saya, Tuhan sudah mati, ya. Tuhan sudah mati di kayu salib. Ya sudahlah, saya melakukan kembali pekerjaan saya yang semula. Saudara, tidak masalah saudara melakukan satu pekerjaan, tetapi jangan pernah meninggalkan panggilanmu yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupanmu. Teruslah melayani Tuhan, walau apapun yang menjadi kendala di dalam hidupmu. Petrus memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Ya udahlah, aku pergi menangkap ikan. Murid-muridnya berkata, kami pergi juga dengan engkau. Padahal mereka sudah 2 kali bertemu dengan Yesus menampakkan diri ketika Yesus bangkit. Tapi mereka kembali lagi kepada profesinya. Dan Yesus mendekati mereka kembali. Mereka berangkat lalu naik, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Waktu hari masih siang, Yesus mengunjungi mereka di tepi pantai, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Mereka bilang, "Tidak ada." Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka taat, mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ketaatan mendatangkan berkat. Amin. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketika mereka taat, mereka belum tahu bahwa itu Yesus, tetapi mereka taat. Mereka peka. Mereka menebarkan jala di sebelah kanan, saudara. Dan banyak ikan mereka dapat. Pada waktu pertama kali Yesus ketemu dengan Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, "Tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam." Tetapi kali ini tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah, saudaraku yang diberkati, Yesus tidak jauh dari mereka. Artinya eh, Yesus berdiri di pantai. Artinya mereka belum di kedalaman saja. Mereka sudah menangkap ikan. Mengapa? Karena Yesus yang memerintahkannya.
Saudara, entahkah engkau ada di tempat yang dalam, tempat yang subur atau yang tidak. Tapi kalau Yesus memerintahkannya, pasti ada berkat yang luar biasa. Dan saudara, ketika mereka menebarkan jala di sebelah kanan, lalu mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Padahal sudah semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Artinya waktu itu mungkin sudah pagi-pagi hari, subuh-subuh ketika mereka sudah ada di sana. Karena dari malam kan mereka tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang diberkati, maka murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes berkata, itu Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan lebih peka, dia akan lebih cepat memperhatikan, dan dia tahu itu adalah Tuhan. Petrus mendengar, lalu dia mengenakan kembali pakaiannya, karena di laut dia tidak mengenakan pakaiannya, mungkin hanya dengan mengenakan pakaian sekedarnya. Lalu murid-murid yang lain datang juga ke perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Jadi saudara-saudara, mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya. Saudara, 153 ekor ikan mereka dapatkan pada waktu itu karena ketaatan. Ayat yang 9, di sini juga menarik saudara. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, siapa yang menyediakannya? Saudara, penyediaan Tuhan sempurna. Kalau kita taat, maka berkat Tuhan mengalir. Kalau kita taat, Tuhan menyediakan. Kalau kita taat, mujizat berlimpah-limpah Tuhan berikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara, berkat besar mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan penyediaan yaitu api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Lalu mereka mendapatkan berkat 153 ekor ikan dan jala itu tidak koyak. Saudara, berbicara tentang jala yang tidak koyak, kalau engkau taat mendengar suara Tuhan, kamu diberkati menurut berkat yang dianugerahkan Tuhan, maka berkat itu tidak akan bocor. Ya, firman Tuhan berkata di dalam kitab Hagai 1, mari saudara kita baca di dalam kitab Hagai. Kita baca di dalam kitab Hagai, saudara. Sebentar, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kitab Hagai 1, ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, kalau kita naik ke gunung Tuhan, membangun rumah Tuhan, melayani Tuhan, fokus untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka berkat-berkat itu tidak akan bocor. Tetapi kalau kamu sibuk dengan urusan masing-masing, maka saudara, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena apa? Karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Amin. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, sementara Petrus, ketika Tuhan perintahkan tebarkan jalamu sebelah kanan, mereka menangkap banyak ikan. Dan ikan sebanyak itu, ikan yang besar-besar itu, jala itu tidak koyak. Mengapa? Tuhan hendak membuktikan, kalau engkau dengaran padaku, kalau engkau setia kepadaku, maka berkatmu tidaklah terbuang seperti di dalam pundi-pundi yang berlobang. Di dalam Hagai 1 dikatakan, naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, Tuhan sedang mengingatkan kepada Petrus, kalau engkau melayani Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Itu pesan yang tersirat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat
1 hingga ayat 14, 21 ayat 1 hingga ayat 14. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jala itu tidak koyak. Berkat Tuhan tidak akan bocor kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Satu peristiwa yang seolah-olah deja vu. Satu peristiwa yang seolah-olah terulang kembali, mereminder kepada mereka, yaitu ketika Yesus memanggil Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, untuk mengingatkan mereka kembali, ayo kembali lagi melayani Tuhan. Berkat Tuhan tersedia kalau engkau mengutamakan Tuhan. Amin. Dan ketika mereka makan roti dan ikan itu, seolah-olah deja vu kembali perjamuan terakhir itu yang pernah mereka lakukan, yaitu Yesus memecah-mecah roti dan kemudian meminum anggur dan menikmati makanan bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah itu terulang kembali, mengingatkan mereka, yuk, kamu pernah punya profesi ini, tetapi kamu sudah melayani Tuhan. Ketika Yesus mati, kamu kembali lagi ke profesi itu. Saudara, tidak masalah untuk bekerja, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan pelayanan. Jangan meninggalkan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk engkau kerjakan. Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dan pesan Tuhan kepada murid-murid Tuhan adalah penyediaan Tuhan tersedia. Ketika engkau sungguh-sungguh mengikuti aku, berkat Tuhan itu tidak akan bocor. Berkat itu tidak akan keluar dari jala-jala ikan itu. Ketika engkau taat mendengarkan aku, bahkan penyediaan Tuhan itu tersedia. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari dengarkan suara Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan kembali kepada manusia lama, tetapi teruskanlah pekerjaan Tuhan, menjala manusia, bukan menjadi penjala ikan saja, tetapi berkat-berkat Tuhan akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengutamakan Tuhan. Bahkan jala itu tidak sobek, sekalipun berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu begitu melimpah. Ini artinya saudara, kalau engkau mendengarkan apa kata Tuhan, maka selalu ada penyediaan Tuhan di sana. Ada berkat-berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Dan hari ini Yesus mengatakan, mari tebarkan jala ke kanan. Ketaatan mendengarkan suara Tuhan mendatangkan berkat. Dan jikalau berkat itu dari Tuhan, pasti tidak akan bocor saudara. Pasti tidak akan ada kerugian. Pasti tidak akan ada kehilangan. Sebab Tuhan bertanggung jawab. Dia yang memberkati kehidupanmu. Dia memanggil engkau. Dia setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara, mujizat 153 ekor ikan menunjukkan bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Dan kalau Tuhan memberkati, berkat itu tidak akan bocor. Dan sekali lagi saudara, Tuhan menginginkan engkau untuk tidak kembali kepada manusia lama, tapi engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menyertai, membimbing engkau dimanapun engkau berada. Taat dan setia, maka berkat tersedia. Taat dan setia, maka Tuhan menyediakan. Taat dan setia, maka berkat-berkat dari Tuhan tidak akan kemana-mana, tidak akan bocor. Sekalipun sukar, Tuhan akan menolong engkau indah pada waktunya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mujizat 153 ekor ikan menunjukkan kalau ketaatan mendatangkan berkat. Berkat yang melimpah dari Tuhan tidak akan bocor. Penyediaan Tuhan tersedia dan ketaatan itu pasti mendatangkan providensia, penyediaan, bahkan perlindungan daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, masa depan sungguh ada, hari depan tidak akan hilang. Tuhan memberkati.